Saya mengundang siang hari ini karena saya ingin memberikan pertama sebuah gambaran adanya perubahan global yang begitu sangat drastis, yang itu ke depan nanti menyangkut tugas Bapak Ibu sekalian untuk mengarahkan kapal besar ini menuju ke sebuah tempat yang tidak keliru. Dan yang kedua, saya juga ingin sedikit mengevaluasi baik mengenai penugasan, dan yang ketiga yang berkaitan dengan investasi. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama kita tahu baik pembicaraan di G20, juga pembicaraan di Glasgow, di COP26, semakin hari semakin ke sana, arahnya itu sudah bisa ditebak, bahwa suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan di-stop. Pada kondisinya adalah misalnya PLN, ini penggunaan batu baranya masih sangat besar sekali. Pertamina juga bisnisnya berada pada posisi bisnis minyak dan gas yang mau tidak mau itu juga akan terkena imbasnya kalau ke depan itu mengarahnya semuanya ke mobil listrik yang saya pastikan akan segera dimulai di Eropa dan negara-negara lainnya. Dalam bentuk sekarang ini sudah mulai dalam bentuk undang-undang, sudah dalam bentuk regulasi, artinya bukan karena B2B atau karena bilateral, tidak, mereka akan memiliki itu. Sehingga kita semuanya harus betul-betul bersiap-siap. Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, 5 tahun yang akan datang akan apa, 10 tahun yang akan datang akan stop misalnya. Sudah harus konkret dan jelas dan detail. Bukan hanya makronya, tetapi detail rencana itu ada. Di Pertamina ada, di PLN juga ada. Harus ada. Dan rentang waktu yang masih ada ini, ya gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju ke transisi tadi. Dan memang untuk kepentingan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi mau tidak mau yang namanya transisi energi menuju ke sebuah energi hijau itu harus. Itu udah nggak bisa tawar-menawar. Itu tugas saudara-saudara untuk mencari teknologi yang paling murah yang mana. Tugasnya ke situ, dan ini adalah kerja cepet-cepetan. Karena siapa yang bisa mengambil peran secepatnya, itu yang akan mendapatkan keuntungan. Saya melihat misalnya sekarang ini total energi supply itu, angka yang ada di saya, 67% itu disuplai oleh batu bara, coal. Fuel itu 15%, gas 8%. Nah, kalau kita bisa mengalihkan itu
ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya karena di PLN oversupply, artinya suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun. Goal besarnya adalah negara ini akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran kita, yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menyelesaikan karena problemnya impor minyak kita terlalu besar sekali. Dan itu mempengaruhi currency kita, mempengaruhi yang namanya kurs dolar kita. Karena setiap bulan Pertamina harus menyediakan, harus beli dolar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali. Oleh sebab itu kenapa kita ingin mendorong yang namanya mobil listrik dan kompor listrik. Tapi problemnya di situ ada. Nah, itu tugas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tahapannya seperti apa. Mana yang bisa cepat, mana yang harus tahun depan, mana yang harus tahun depannya lagi. Larinya ke negara. Kalau ini nggak diselesaikan sampai kapanpun neraca pembayaran kita nggak akan beres. Ini logika-logika itu yang semua kita harus ngerti. Hitung-hitungannya. Bukan hanya khusus untuk PLN sebagai perusahaan BUMN, Pertamina sebagai perusahaan BUMN, enggak. Saudara-saudara ini adalah masih dalam lingkup badan usaha yang dimiliki oleh negara. Jadi artinya kepentingan negaranya ada, meskipun profesionalisme untuk EBITDA-nya agar baik, keuntungannya agar baik, ya. Tapi sekali lagi masih ada beban yang namanya penugasan di Pertamina maupun di PLN. Jadi misalnya khusus untuk PLN, memang harus dibuka bagaimana transisi energi ini bisa segera dilakukan. Ada target. Misalnya tahun ini harus goal 2022 misalnya, karena tinggal sebulan ini kan, tahun 2022 misalnya 5.000 megawatt harus geser dari coal ke bisa hydropower, bisa geothermal, bisa ke solar panel. Silahkan. Tapi memang harus sudah ada tahapan-tahapan seperti itu. Tapi juga di sini ada gap, karena ini murah, yang ini agak mahal. Nah, gap-nya ini gimana caranya menyelesaikan? Karena nanti akan banyak yang namanya investasi, karena kita kemarin bicara dengan Boris Johnson, dengan Joe Biden mengenai ini. Negara-negara gede jangan hanya bicara saja, tapi ini ada problem gap ini, siapa yang nanggung, siapa yang harus menyelesaikan. Kalau negara berkembang nggak mungkin, nyuruh-nyuruh nggak bisa kita. Saya sampaikan apa adanya. Nah, mereka kelihatannya sudah mau. Dari janji setiap tahun 100 miliar dolar untuk semuanya, untuk seluruh dunia. Setiap tahun. Nah, jangannya mau memberikan bayangan angka, tapi duitnya nggak nongol. Kita ngomong belak-belakan saja. Ini yang harus mulai disiapkan. Mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geothermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu, semuanya mulai diidentifikasi dan mulai karena akan ditekan kita.
Jangan berinvestasi di Indonesia karena masih gunakan fosil. Jangan beri bantuan ke Indonesia karena masih menggunakan fosil. Nekennya masih kayak gitu. Ini yang harus kita antisipasi. Kemudian yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN berarti tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka. Belak-belakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya enggak dicek, enggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya enggak sulit untuk disekuritisasi. Karena apa ya itu? Mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan. Artinya PLN, Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan, sekali lagi, jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan. Sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan itu. Itu kelemahan BUMN itu kalau sudah ada penugasan itu ini menjadi tidak profesional ada di situ, titik lemahnya ada di situ. Sehingga profesionalismenya menjadi hilang. Kembali ke investasi. Jadi keputusan investasi ada boleh oleh perusahaan. Tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama. Sebuah rencana besar negara itu juga punya. Itulah pentingnya antara profesionalisme dan kepentingan negara, kepentingan perusahaan dan negara ini bisa berjalan beriringan. Hingga sekali lagi tadi saya sampaikan, saudara-saudara menyampaikan resiko-resikonya, menyampaikan konsekuensinya, menyampaikan kalkulasinya, menyampaikan hitung-hitungannya dalam melihat setiap penugasan itu untuk memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap rencana besar yang
ingin kita bangun. Pertamina tadi sudah saya sampaikan, PLN tadi sudah kita sampaikan. Kalau sudah ada rencana dan sudah kita sepakati, jangan ngulur-ngulur. Sekarang ini yang namanya perubahan itu setiap hari berubah, setiap minggu berubah. Penyesuaian itu kadang-kadang cepat sekali. Sehingga meskipun ada rencana besar yang mungkin setiap saat bisa berubah, karena memang dunianya berubah. Teknologi berubah. Dan kesempatan itu, sekali lagi, kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan investasi di PLN itu terbuka sangat lebar. Kalau saudara-saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar-lebar. Keterbukaan itu yang saya inginkan. Dan diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berikan contoh Pertamina misalnya. Sudah bertahun-tahun yang namanya Rosneft itu, di Tuban itu ingin investasi. Sudah mulai saya ngerti, tapi Rosneft-nya pengen cepat. Tapi kitanya nggak pengen cepat. Ini investasi yang gede sekali, 168 triliun. Tapi realisasi baru kira-kira 5,8. Terakhir udah alasannya ada aja minta kereta api lah, minta jalan tol lah, baru mulai berapa persen 5 triliun itu. 5% aja belum ada. Enggak ada masalah kok. Memang fasilitas seperti itu pemerintah yang harus membangun. Enggak ada masalah, sampaikan. Kita ini ada masalah karena ini. Tapi kan problemnya bukan itu, problemnya comfort zone. Zona nyaman itu yang ingin kita hilangkan. Zona rutinitas itu yang ingin kita hilangkan. Enggak bisa lagi kita. Masih senang dengan comfort zone, udah enggak bisa lagi. Di dekatnya lagi ada TPPI, juga sama. Investasinya 3,8 miliar dolar. Juga sudah bertahun-tahun ini, udah sebelum kita udah ada, kemudian ada masalah. Belum jalan-jalan juga. Saya dilantik itu langsung saya ke TPPI loh. Setelah saya dilantik 2014, saya langsung ke TPPI. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Semuanya. Turunan dari ini banyak sekali yang petrokimia, petrochemical di situ. Sehingga waktu Bu Dirut, saya ke sana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya saya bentak itu karena memang benar. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya enggak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Ya saya belak-belakan memang, biasa. Tender udah 2 kali, udah bolak-balik diulang-ulang terus. Dan progresnya itu saya ikuti, jangan dipikir saya enggak ikuti. Kita ngerti, 1 dan 2 tadi kita ngerti. Negara itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor enggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok enggak kita lakukan malah impor. Itu loh yang saya sedih.
Karena nanti yang hilang banyak banget ini dari barang ini. Barang ini jadi, yang hilang akan banyak banget itu. Impor-impor itu hilang, buahnya hilang semua itu, bisa hilang semuanya. Terutama yang berkaitan dengan petrokimia, petrochemical itu banyak sekali. Dan segala turunannya, saya udah ke TPPI udah turunannya sampai segitu banyaknya, saya geleng-geleng betul. Barang kayak gini nggak cepat-cepat dijalankan. Kalau saya 24 jam penuh saya kerjain agar ini segera jalan, Pertamina dapat keuntungan dari situ, negara dapat keuntungan dari substitusi impornya, kemudian akhirnya neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi baik. Rampung kita, currency kita bisa anjlok kalau ini bisa kita selesaikan. Tidak setiap bulan kita harus nyiapin dolar untuk membayar barang-barang impor tadi. Di PLN juga kembali dulu ke ini dulu, ke LPG dulu. Kalau DME ini bisa, hitung-hitungannya saya sudah dengar, kalau gas itu kan kita berapa? $800. DME ini kalau hitung-hitungannya investor bisa kira-kira 640, tapi Pertamina masih minta 680. Oke, itu negosiasi bisa segera rampungkan. Sehingga kembali lagi kita nggak usah impor gas LPG lagi. Artinya kembali lagi neraca kita akan semakin baik. Kemudian yang berkaitan dengan PLN, masalah transisi energi ke renewable energy, ke energi baru terbarukan. Ya kita ini ditanya oleh dunia, Indonesia itu punya kekuatan yang besar sekali. Geothermal kita punya 24.000 megawatt. Hydropower, kita punya sungai itu lebih dari 1.000 sungai. Besar dan sedang, gede-gede semua. Lebih dari 1.000. 2 sungai saja, Sungai Kayan di Kalimantan Utara itu bisa kira-kira 13.000 megawatt. Sungai Mamberamo itu bisa 24.000 megawatt. Baru 2 sungai. Kenapa kita enggak segera masuk ke sana? Karena investasinya gede, besar. Oleh sebab itu apa? Ya gandeng investor, PLN gandeng. Karena sekali lagi nanti energi yang green ini harus diberi ruang tersendiri, wilayahnya dibedakan, grid-nya dibedakan, transmisinya dibedakan. Karena akan kita alirkan ke kawasan industri, yang produknya nanti produk hijau. Yang mempunyai value, mempunyai harga lebih tinggi dari produk yang biasa. Sama-sama produknya, tapi ini dari energi hijau, ini dari batu bara, ini harganya gini. Ruang-ruang seperti itu harus dibuka lebar-lebar, Pak Dirut. Buka lebar-lebar. Jangan sampai dipersulit PPA-nya. Tapi memang harus dihitung. Sudah kita kelebihan berapa, ini harus tambah berapa untuk selesai tahun berapa. Semuanya punya hitungan. Sehingga sekali lagi urusan perizinan PPA, perizinan awal, PPA itu segera semuanya segera direform agar semuanya cepat, agar negara-negara lain melihat kita ini memang sudah berubah. Saya kemarin 2 kali berbeda menteri di Dubai dan Abu Dhabi, Menteri Uni Emirat Arab, kemudian
di rumahnya Crown Prince, MBZ, juga berbicara. Apa yang mereka sampaikan kepada saya, yang saya senang banget. Presiden Jokowi, saya melihat Indonesia sekarang sudah berubah baru. Saya tanya, kenapa? Apanya? Semuanya serba cepat. Saya minta ini sehari 2 hari langsung dikerjain. Saya minta ini sehari 2 hari sudah selesai. Beda seperti yang sebelumnya. Yang kita sendiri itu pusing betul itu. Berhubungan. Baik dengan birokrasi maupun dengan BUMN. Nah, ini jangan sampai persepsi itu nanti runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya kira ya saya belak-belakan ini bukan karena untuk apa, untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan Pertamina, untuk kebaikan PLN. Dan saya berharap apa yang saya ungkapkan tadi bisa ditindaklanjuti di lapangan, bisa diimplementasikan. Kalau tidak, silahkan sampaikan pada saya, ke Pak Menteri dulu. Kalau ada persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silahkan saya buka pintu saya, jam berapapun. Kalau ada hal yang besar, yang mungkin ada perlu dukungan politis, saya bisa sampaikan, oke, jalan terus, saya di belakangmu. Itu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.